Ya, sahabat sukses, internalisasi nilai-nilai itu adalah hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi agar organisasi bisa bergerak dengan nilai-nilai yang diharapkan, menghasilkan budaya kerja sesuai dengan harapan, sesuai dengan bisnisnya, sesuai dengan visi misi founder maupun shareholdernya. Nah, bagaimana menginstall nilai-nilai ke dalam diri karyawan, ke dalam tim, ke dalam roh perusahaan sampai menjadi budaya kerja. Nah, kita akan bahas kali ini adalah tahapan-tahapan dalam proses internalisasi nilai-nilai dalam sebuah organisasi. Nah, teman-teman, tentu banyak nilai-nilai, maka di tahapan awal adalah bahwa pertama itu awareness ya, di tahap awal adalah awareness bahwa orang-orang dalam organisasi kita menyadari bahwa dalam hidup ini ada nilai ya. Nilai-nilai itu akan banyak, tentu sebuah organisasi akan mensortir, memilih yang sesuai, yang punya kontribusi yang baik ya. Di video yang lain sudah saya bahas bahwa nilai-nilai itu karakter orang itu ada yang nanti nilai yang bersifat moral, ada yang bersifat performa. Jadi nilai-nilai untuk memacu performa kerja dan memacu atau membentuk sebuah nilai norma-norma atau nanti karakternya jadi karakter yang bersifat moral, gitu ya, bersifat moral. Nah, di tahapan satu adalah awareness. Jadi aktivitasnya adalah tentu mengenalkan bahwa di dalam dunia kehidupan organisasi, departemen, perusahaan atau mungkin di lembaga pemerintahan ada loh nilai-nilai yang harusnya kita anut ya, termasuk nenek moyang kita ini sudah hidup sekian lama tentu meninggalkan atau mengajari kita nilai-nilai yang baik. Nah, nilai ini akan sangat banyak, maka di proses awareness ini teman-teman bisa saja nanti isinya adalah komunikasi, publikasi, sharing, kemudian pembentukan agen-agen perubahan seperti itu ya. Tapi di tahap awal ini dalam building awareness, membangun kesadaran bahwa ada nilai-nilai, tentunya hasilnya itu adalah sebuah kesadaran, ada nilai-nilai yang pantas yang akan kita pilih atau kita anut sebagai prioritas program kerja kita, program pikiran dalam bekerja ya. Kemudian tahapan kedua teman-teman itu adalah evaluasi selection ya, pemilihan. Nah, kita akan memilih nilai-nilai yang cocok dengan visi misi perusahaan Anda ya, visi misi perusahaan Anda. Maka biasanya orang-orang di kementerian segala macam ada integritas gitu ya, kejujuran, loyalitas, profesionalisme, kemudian pelayanan. Di Kementerian Keuangan itu ada sempurna. Kemudian di BUMN ada akhlak ya, amanah, harmoni dan seterusnya. Artinya adalah melakukan proses pemilihan bahwa dengan memilih nilai-nilai utama mungkin ada 5, 4, 6 itu yang akan menjadikan inti roh program yang ada di kepala timnya untuk melakukan tugas-tugas ya. Integritas misalnya, berarti setelah kita pilih integritas menjadi nilai dalam perusahaan, artinya bahwa orang-orang yang di dalamnya harus memiliki integritas yang tinggi ya. Sistem yang didesain pun harusnya adalah sistem yang integrated gitu, dalam arti integritas juga, tidak ada bohong, tidak boleh curang, tidak mentolerir adanya korupsi, kemudian sangat ketat, sistemnya sendiri menjaga jangan sampai bahwa nilai-nilai yang ada di perusahaan atau organisasi itu justru difasilitasi. Jadi dalam proses value selection, setelah dipilih biasanya suka dibuat akronim gitu ya. Beberapa perusahaan maupun organisasi sering dibuat akronim ya, itu tidak ada yang salah sebenarnya, walaupun tidak mesti berbentuk akronim. Kenapa akronim? Biasanya untuk mudah diingat. Kalau mudah diingat akan mudah masuk di kepala, dengan harapan juga akan menjadi program menginternalisasi nilai-nilai itu ke dalam diri karyawan ya. Jadi teman-teman, aktivitasnya campaign berarti setelah dipilih ya tentu ada diskusi, ada surveinya ya. Kadang-kadang
Kalau organisasi cukup demokratis, tidak top down gitu ya, dari yang punya menentukan nilainya, bisa saja itu berupa survei gitu. Kamu seneng nilai yang mana ya? Termasuk sebenarnya ada tes-tes yang bersifat survei personal value. Tapi kan itu karyawan keluar masuk ya. Jadi wajib sebenarnya ada value-value yang sebenarnya relevan atau apa ya, align dengan perusahaan ya, bisnisnya. Oke ya teman-teman. Jadi hasilnya tentu kita harapkan karyawan itu mulai mengenal bahwa nilai yang dianut adalah A, B, C, D. Misalnya jujur, disiplin, antusias, integritas, kontributif. Nah, karyawan semua sudah mulai mengenal bahwa nilai-nilai dalam organisasinya adalah itu. Plus di dalam fase ini tentu mulai mengenalkan dampak positif, efek positif, impact positif, kemudian hal-hal yang menjadi lebih baik karena kita menganut nilai itu, entah itu secara pribadi maupun secara organisasi. Jadi tentu nilai tidak akan menarik kalau tidak memberikan dampak. Jadi di fase pemilihan dan campaigns ini orang sudah mulai merasa, oh iya ini value bagus nih, bisa membuat kita lebih baik, progress, improve, bisa juga membuat organisasi perusahaan menjadi lebih baik atau kementerian, departemen menjadi lebih baik dalam bekerja. Nah, di dalam fase ketiga teman-teman adalah value implementasi ya. Jadi value implementation, diimplementasikannya seperti apa ya. Nah, ini tentu bisa membentuk sebuah SOP baru ya. Jadi value itu harus selaras dengan program kerja organisasi tentunya ya. Jadi kalau misalnya misalnya ke kepolisian, nah di kepolisian nilainya misalnya profesional, ya sudah profesional gitu. Berarti ada reward and punishment tentang orang-orang yang tidak profesional. Misalnya ada unsur jujur gitu, ya nggak boleh tuh ngambil kutipan uang di tengah jalan ya. Jadi benar-benar itu harus diimplementasikan termasuk dengan sistem reward punishment, SOP-nya SOP baru ya. Misalnya kalau perusahaan itu integritas, kementerian integritas, kemudian diterapkan itu implementasinya dalam SOP tentang misalnya pembelian ya. Di Kementerian Keuangan misalnya ada sistem SPAN ya, dalam memilih vendor ada LPSE misalnya gitu ya. Jadi ada keterbukaan, ada transparansi, ada aturan, ada reward and punishment, sehingga memang value yang sudah kita pilih itu implementasinya bisa jalan. Jangan sampai kita pilih value integritas, tapi SOP-nya memfasilitasi markup, memfasilitasi kebohongan, memfasilitasi order fiktif. Nah itu nggak sesuai. Jadi tahapan ketiga ini adalah value implementation. Jadi setelah orang mengenal, kemudian tahu manfaatnya, dipilih, dianut, diimplementasikan. Setelah itu tahapan berikutnya adalah yaitu reward and punishment. Artinya harusnya organisasi itu menilai entah per departemen, entah per individu. Penilaiannya ya, skor bisa berupa PAPO ya, performance appraisal, performance objektif kalau di perusahaan, atau mungkin ada hal-hal yang kayak penilaian 360 degrees gitu ya, atasan menilai bawahan, bawahan menilai atasan, teman menilai teman. Nah itu ada model-model penilaian seperti itu. Nah penilaiannya berorientasi pada nilai-nilai yang dipilih tentunya ya. Kalau integritas berarti ada penilaian integritas. Kalau dia misalnya kreatif, ada penilaian kreatif dan inovatifnya itu seperti apa. Nah itu dinilai, kemudian tentunya yang mendapat skor bagus akan mendapat reward ya. Ya itu bentuknya bisa reward awarding gitu ya. Jadi ada penghargaan, malam penghargaan boleh ya, atau recognition dengan hadiah, plakat, ditempel, itu ya oke. Itu artinya untuk menginternalisasi nilai-nilai di tahap 4 ini adalah orang sudah mulai berpikir bahwa akan mendapat hadiah atau akan mendapat hukuman ya. Kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan itu menentukan bahwa untuk internalisasi disiplin, jadi pemilihan nilainya adalah value-nya adalah disiplin.
ya tentu yang tidak disiplin harus dapat punishment. Misalnya kalau sering terlambat seperti apa, sering bolos seperti apa, setahun membolos bolehnya berapa kali ya gitu ya, maksimal gitu. Ketika itu dilanggar ya harus ada punishment sehingga internalisasi nilai-nilai itu jadi jalan. Tapi kalau misalnya benar dan salah tidak ada bedanya, ya itu tidak akan jalan. Jadi di tahapan keempat ini menjadi penting juga teman-teman, agar orang benar-benar menyadari, mau melakukan, mau menganut nilai-nilai yang sudah ditetapkan. Nah, lama-lama tentu di tahapan berikut yang kelima adalah habit ya, membuat itu menjadi habit seseorang. Habituation ya, habituation atau di apa nih? Habitual performance. Jadi orang-orang kalau sudah menjadi habit, performanya itu sudah otomatis layaknya orang yang nyetir, udah gak usah mikir gitu ya. Itu artinya sudah menginternalisasi. Jadi sudah masuk ke dalam diri karyawan, jujur ya sudah otomatis jujur. Mau diawasin tidak diawasin menjadi habit. Ramah misalnya, ramah dalam pelayanan. Diawasin nggak diawasin, reward nggak dapat reward, ya namanya sudah habit sih, memang habitnya ramah gitu ya. Ya kemudian apapun ya, intinya adalah dilatih, dibiasakan, kemudian itu menjadi habit. Tentu ada prosesnya. Nah teman-teman, itulah kira-kira tahapan ya, tahapan 1, 2, 3, 4, 5 tahapan-tahapan dalam internalisasi nilai-nilai. Ya tentu akan jauh lebih bagus kalau itu lebih disiplin lagi ya tahapannya dari awal. Nah kebanyakan sekarang kalau sudah punya nilai berarti di tahapan keberapa tuh? Tahapan ketiganya ya. Jadi sudah tentukannya tahapan ketiga. Tahapan ketiga value implementation-nya dijalankan ya. Jadi bukan berupa jargon-jargon, jangan sampai nilai itu hanya menjadi sesuatu yang klise ya. Klise itu artinya sebenarnya hal yang baik yang diucapkan tanpa roh gitu ya. Hal baik yang diucapkan oleh orang yang tidak baik. Hal yang baik yang diucapkan berulang-ulang tanpa intensi yang kuat gitu. Jadi itu jadi klise. Ya, jujur, profesional bisa jadi klise ketika yang ngucapin ya enteng aja, dia sendiri nggak profesional, tidak ada niat yang kuat untuk membuat orang jadi profesional, itu hanya menjadi lipstick saja gitu. Jadi teman-teman benar-benar sungguh-sungguh bahwa ketika nilai-nilai diterapkan akan menginternal kepada seluruh tim. Nah itulah yang disebut nanti akan menjadi budaya ya, budaya kerja ya. Corporate culture-nya apa ya, disiplin. Corporate culture-nya terkenalnya apa kalau di perusahaan ini ramah, dan itu bisa dirasakan teman-teman ya. Kalau Anda pergi ke sebuah bank A, B, C akan beda rasanya ya. Nah, Anda akan rasakan beda. Anda bertamu ke sebuah perusahaan tertentu akan beda rasanya ya. Ada yang menerapkan rasa misalnya nilainya itu humble ya. Ketemu dari level CEO, direktur utama sampai staf sama. Nggak ada nyombong-nyombongnya, nggak ada meninggi-meninggi, semua humble ya. Kita datang ke sana disambut dengan baik, dengan ramah. Hubungannya adalah win-win, sama-sama ingin saling menolong, saling membantu, saling mensupport. Tapi Anda tentu bisa datang ke sebuah perusahaan yang rasanya, seakan-akan kita yang butuh saja, dia nggak butuh gitu ya. Bisa jadi, atau dia tinggi sekali, jadi justru terkenal miskin, terkesan sombong. Nah, itu tergantung value-value yang terapkan. Mungkin ada perusahaan yang menerapkan humble, tapi belum berhasil, jadi malah terjadi sombong. Atau disiplin ya, humanity ya, manusiawi ya, humanis ya, ada tuh. Jadi ciri-ciri humanis misalnya Anda datang ke sebuah perusahaan, kalau meeting lewat makan siang ada makannya tuh, nasi bok ya, humanis kan, jamnya makan langsung nggak makan gitu ya. Itu contoh-contoh yang sederhana yang kita bisa rasakan, orang luar bisa rasakan. Tentunya ujungnya adalah customer Anda bisa rasakan atau stakeholder bisa merasakan bahwa memang organisasi ini sudah menjalankan atau melakukan internalisasi nilai-nilai yang dianut dengan sangat benar dan sangat sukses. Oke teman-teman, selamat melakukan internalisasi nilai-nilai di organisasi Anda. Mudah-mudahan seluruh karyawan tim akan membuat sebuah budaya kerja yang bagus sesuai dengan nilai yang Anda pilih. Sukses besar teman-teman.